Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tris. Terima kasih ya Pak Danang sudah menyempatkan waktu ini. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang praobservasi besok kita di kelas gitu. Sebelum mungkin Pak Danang ya di luar kelas nih Pak Danang karena kerja soalnya. Baik Pak Danang, untuk hari ini itu saya ingin ngobrol tentang persiapan Pak Danang untuk besok kegiatan kelas provisi. Kira-kira materi yang besok Pak Danang sampaikan apa Pak? Untuk materi pokok, karena ini sudah saya siapkan dalam bentuk RPP. Yang pertama adalah atletik book, submaterinya adalah lari estafet. Dan ini adalah pembelajaran di kelas 11 semester 1. Kelas 11. Ya, kebetulan ini jam praktek, jadi mendapat alokasi waktu 2 kali 45 menit. Jadi kita pembelajaran di luar kelas. Oh iya, di luar kelas. Kelas berapa Pak Danang? Kelas 11 IPS 2. Oh iya, kelas 11 IPS 2. Besok kita di jam 1-2 ya? Betul nih. Oh ya. Gini Pak Danang, untuk tujuan pembelajaran yang besok Pak Danang sampaikan itu kira-kira apa Pak? Oh ya. Untuk tujuan pembelajaran besok untuk kelas 11 yang akan kita ampu, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan, kemudian mempraktekkan tentang tahapan lari estafet, yaitu baik secara visual, non visual, kemudian dari posisi tongkat pemberian estafetnya itu dari atas maupun dari bawah. Ya. Jadi supaya anak-anak bisa mempraktekkan tentang pakai atletik, pakai tongkat estafet ya. Mungkin sebelumnya materi itu ada di SMP atau di SD? Di SMP. Ya, jadi mungkin dari SD pun mungkin sudah pernah disampaikan, namun dalam bentuk permainan gitu. Kalau SMP juga disampaikan, mungkin membahas tentang tekniknya juga. Terus untuk yang di SMA ini juga kita ulas kembali, mungkin dalam bentuk kita menekankan nilai-nilai kelompok, kerjasama, kemudian tanggung jawab dan saling menghormati atau saling menghargai. Oh iya. Tadi kalau saya tidak salah mendengar tadi untuk mungkin menurut saya area pengembangannya ya Pak ya, yaitu kerjasama dan kemandirian tanggung jawab tadi ya. Nah itu kira-kira yang ingin dicapai itu area pengembangannya itu dari masing-masing itu apa saja Pak? Untuk kerjasama apa? Untuk area pengembangannya secara individu mungkin yang pertama adalah manajemen dulu atau pembagian waktunya dulu. Jadi diharapkan dengan pembelajaran ini tidak ada murid yang istilahnya mengabaikan atau terlambat. Harapannya semuanya on time, tepat waktu dan disiplin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Jadi nanti dalam pembelajaran rencananya akan kita buat menjadi beberapa kelompok. Kemudian dari kelompok tersebut diharapkan masing-masing murid atau peserta didik dapat mengembangkan lagi tentang proses kerjasama yang ada di kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini mungkin secara individu juga ada dan secara kelompok juga ada. Jadi nanti akan kita buatkan format penilaiannya, yaitu dari penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan dari siswa yang melakukan unjuk kerja, tes praktek, dan mungkin dari hasil dari diskusi kelompoknya tadi. Itu area pengembangan yang ingin kita capai ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Semuanya bisa sesuai rencana yang ingin dikembangkan. Dari situ mungkin selama ini Pak Danang mengajar materi itu ada kendala-kendala yang ingin dihadapi? Kalau kendala yang pertama mungkin dari pemahaman konsep dulu, karena mungkin
kan yang akan menyampaikan. Jadi diharapkan peserta didik atau murid sudah konsepnya itu sudah ada Bu. Nah caranya kendala tersebut yaitu dengan mengatasinya dengan memberikan persepsi dulu Bu. Jadi mungkin dari siswa melakukan literasi dari media buku atau mungkin dari media online atau dari sumber-sumber yang lain yang sekiranya materi tentang atletik atau lari estafet tadi bisa dipelajari terlebih dahulu oleh murid Bu. Ya. Itu kendala yang selama ini Pak Danang hadapi. Ya Bu. Nah, dari kendala-kendala itu kan berarti mungkin Pak Danang punya strategi atau langkah-langkah yang mungkin bisa meminimalisir dari kendala yang dihadapi Pak Danang. Baik Bu, untuk strateginya yang pertama memberikan waktu kepada murid untuk berliterasi, karena dengan berliterasi tadi membukakan informasi yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian membentuk kelompok diskusi. Jadi barangkali pemahaman murid yang satu dengan murid yang lain itu kan berbeda-beda. Jadi dengan media diskusi tadi bisa memberikan informasi tambahan. Jadi murid yang lebih atau yang sudah tahu bisa menyampaikan, dan murid yang belum tahu bisa menerima informasi tersebut dengan terbuka. Jadi di sini mungkin ada saling interaksi ya, timbal balik. Jadi bisa menggali informasinya dari sumber yang dari teman satu kelompok tadi Bu. Jadi ini akan lebih efektif lagi Bu. Nah itu luar biasa sekali itu Pak Danang, strategi yang Pak Danang tadi sampaikan itu. Nah, terus untuk biasanya dalam menjalankan strategi itu mungkin Pak Danang ada hal-hal yang ingin Pak Danang bisa lakukan sendiri gitu kan, ada yang mungkin butuh bantuan orang lain, itu bagaimana kalau menurut Pak Danang? Kalau menurut saya pribadi yang pertama kita melihat manajemen kelas terlebih dahulu gitu. Apakah nanti kelas yang akan saya ajar nanti sudah memenuhi kriteria untuk diajak kita untuk melakukan materi pembelajaran tadi atau belum. Kalau misalnya kita amati mungkin dari beberapa siswa ada yang kurang termotivasi, bagaimana caranya saya pribadi untuk memberikan motivasi tambahan agar nanti siap mengikuti pembelajaran. Namun kalau misalnya siswa kita lihat dari satu kelas ini sudah siap untuk menerima pembelajaran, berarti secara tidak langsung akan terbantu sekali untuk proses berikutnya. Jadi kita melihat dari kondisi kelas terlebih dahulu, dari motivasi murid tadi. Berarti memang harus bisa melihat kondisi ya Bu. Ya Pak, kalau di lapangan seperti itu. Mungkin dari hasil tadi yang Pak Danang rencanakan itu untuk besok sudah mencukupi ya Pak, tidak ada kendala yang lain ya? Insya Allah mencukupi Bu. Hanya saja kan kita pembelajaran di lapangan, jadi mungkin kalau menggunakan media yang membutuhkan arus listrik kemungkinan kok agak susah Ibu. Jadi kita menggunakan media yang praktis dan siswa pun bisa segera menerima atau bisa transfer informasinya tadi Bu. Karena media saya yakin setiap siswa juga akan memahami. Barangkali nanti ada yang membawa Android, itu justru akan lebih membantu sekali karena bisa untuk searching langsung dari sumber yang lebih akurat Bu. Misalnya kalau ada kuota juga kita cari berselancar di media maya pun atau media online. Insya Allah nanti untuk materi atletik yaitu lari estafet, insya Allah siswa akan cepat mendapatkannya. Jadi medianya untuk besok itu menggunakan apa Pak? Untuk media satu secara visual yaitu gambar Bu. Kita menggunakan media gambar atau gambar yang jadi print gitu. Terus yang kedua mungkin kalau ada siswa yang menggunakan fasilitas HP Android, kita minta bantuan untuk mencari
informasi atau sumber materi tadi dengan berselancar di media online Bu. Oh, gitu. Dan itu saya yakin nanti setiap kelompok insya Allah ada untuk HP dari anak-anak, karena saya yakin untuk sinyal di sekolah kita atau di lapangan masih sangat mendukung sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan sumber informasi secara online tidak bisa diakses, saya yakin insya Allah bisa Bu. Jadi akan sudah dipersiapkan untuk kuotanya. Ya, mudah-mudahan Bu, masih ada kuota untuk dari siswa untuk tadi untuk mencari informasi. Oke, bagus sekali Pak Danang. Saya juga tertarik sekali dengan tadi tentang diskusi yang mungkin kalau di lapangan kan kita berdiskusinya bagaimana itu Pak? Ya, kita melihat kondisi dulu lapangannya, kalau misalnya itu bisa mendukung dan memungkinkan, jadi diskusi ini bersifat terbuka dan kita bagi secara kelompok, boleh secara berdiri posisinya atau mungkin duduk bersila kemudian saling berhadapan-hadapan. Jadi satu kelompok itu lebih intens dalam menyampaikan diskusinya Bu. Dan mungkin kita bagi menjadi 4 kelompok ya, baik putra maupun putri, sesuai dengan yang mereka pilih Bu. Artinya di sini kita tidak membatasi mereka untuk memilih kelompok mana yang harus siswa ikuti. Jadi kita sedikit memberikan kebebasan Bu. Itu dalam kegiatan berkelompoknya ya Pak. Ya, Bu. Terus untuk ini Pak, yang kan nanti ada presentasi ya Pak dengan Ya. Nah itu untuk presentasinya bagaimana Pak? Apa menurut kebutuhan siswa? Misalkan kita pakai anak yang suka membaca pakai membaca atau ya, kebetulan sekali Bu, ini karena tema kita juga bersifat berdiferensiasi, artinya kita tidak mematok harus dalam bentuk apa, jadi kita kembalikan kepada kemampuan siswa untuk memilih dalam menyampaikan hasil diskusinya tadi. Kita memberikan kebebasan yang pertama dalam bentuk gambar boleh, kemudian dalam bentuk tulisan paragraf juga boleh, dalam bentuk tabel atau angka-angka juga boleh, atau mungkin dalam bentuk auditori, yaitu yang bisa didengar oleh kelompok yang lain, mungkin dari hasil presentasi secara langsung atau mungkin dari hasil pengamatan, yaitu secara visual secara langsung dari teman-teman yang berbeda kelompok. Jadi ini memberikan kebebasan sesuai dengan kemampuan murid dalam memahami dan juga memberikan refleksi dari materi yang sudah didapatkan. Itu untuk proses diskusinya ya Pak. Ya Bu. Terus nanti setelah kita berdiskusi kegiatan inti itu, berarti nanti di penutupnya Pak Danang bagaimana itu untuk apa yang ingin diberikan untuk anak dalam proses penutup. Untuk kegiatan penutup nanti kurang lebih sekitar 15 menit Bu. Jadi poin yang akan kita sampaikan yaitu peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan, yaitu tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang tadi sudah dilakukan Bu, atau besok gitu. Jadi poin-poin penting itu dibuat, dirangkum atau diresum dari masing-masing kelompok, yaitu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Artinya dalam bentuk rangkuman secara tulisan, secara auditori atau penyampaian secara langsung juga bisa kita terima Bu. Jadi yang ini lebih bersifat terdiferensiasi atau kita mengakomodasi dari kemampuan masing-masing siswa Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah guru membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran, tentunya dari poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, selama pembelajaran berlangsung juga guru melakukan penilaian, yaitu dari penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan yang nanti akan dipraktekkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing Bu. Jadi mudah-mudahan dari 3 elemen penilaian tadi, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan dapat terpenuhi dengan baik dan maksimal Bu. Tadi yang untuk penilaian itu saya tertarik sekali dengan penilaian ini Pak, pengetahuan. Olahraga kan pengetahuan. Nah ini pengetahuan, mulai dari penilaian pengetahuan itu
yang dilakukan Pak Danang seperti apa, kemudian yang apa keterampilan Ya. dan sikap itu mohon dijelaskan ke Bapak. Yang pertama tentang penilaian sikap terdahulu Ibu. Dan penilaian sikap ini mencakup yaitu guru bisa mengamati atau mengobservasi dari perilaku siswa. Karena ini sikap jadi berkaitan dengan cara kedisiplinan siswa, kemudian sopan santun, kemudian tanggung jawab, dan nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan yang nanti akan kita nilaikan di kolom penilaian sikap. Kemudian penilaian sikap ini juga bisa secara penilaian diri Bu. Jadi siswa kita berikan lembar penilaian, kemudian untuk memilih tentang sikap yang sudah dicapai dari siswa tersebut. Kemudian juga tidak untuk kemungkinan nanti ada penilaian teman atau penilaian secara teman sebaya Bu. Jadi saling memberikan koreksi atau masukan yaitu oleh teman dan dari teman, dan nanti dilakukan oleh siswa itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah penilaian pengetahuan Bu. Penilaian pengetahuan ini bisa dalam bentuk nanti secara tertulis atau kita membagikan link soal terdahulu. Jadi nanti siswa mengerjakan secara online. Kemudian dari hasil pengerjaan soal tadi kita koreksi dan sudah sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam menerima atau memahami materi yang akan disampaikan nanti. Nah kemudian secara tes lisan pun juga bisa Bu. Kemudian dari penilaian secara diskusi itu juga bisa masuk dalam penilaian pengetahuan juga. Dan juga nanti tanya jawab serta penilaian secara percakapan Bu. Jadi tanya jawab antara guru dengan murid terkait dengan materi soal yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Dan yang terakhir Bu, ini adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini melalui kemampuan unjuk kerja. Jadi guru mengamati secara langsung tentang praktek yang nanti akan dilaksanakan oleh murid yang akan kita nilai. Jadi nanti unjuk kerja, tes praktek, dan mungkin diskusi juga bisa Bu. Jadi diskusi yang berkaitan dengan praktek yang sudah dilaksanakan oleh siswa. Demikian Bu, mungkin itu saja dari saya Bu. Nanti untuk rencana kita besok kita penilaiannya Pak Danang itu tentang diskusi, kemudian itu mencakup ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan dan nilai sikap. Terus tadi sudah untuk penutup juga sudah. Kemudian mungkin itu saja ya Pak Danang. Tinggal komitmen masing-masing aja ya. Kalau menurut Pak Danang komitmen yang ingin yang ingin maksudnya dipenuhi gitu ya. Itu kira-kira gimana Pak? Kalau boleh bicara tentang komitmen, yang pertama tentunya sebagai guru adalah kita senantiasa memberikan panutan atau teladan yang baik kepada murid-murid kita, terutama dari bersikap, bertutur kata, kemudian berperilaku, dan juga nanti mungkin kita berseragam atau menggunakan pakaian kita Bu. Kemudian budaya positif tentunya harus kita sebarkan pada murid-murid kita agar senantiasa mereka bisa menerima tentang budaya positif tadi dan dapat mengaplikasikan dalam pembelajaran dan juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari dari murid-murid kita Bu. Dan yang selanjutnya adalah saya ingin mengajarkan tentang bagaimana siswa itu memahami materi sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Artinya kita kalau itu memberikan tugas ya kita sesuaikan dengan kemampuan dari siswa agar siswa itu dapat enjoy, dapat menikmati proses pembelajaran dengan baik, dan juga tentunya materi dapat tersampaikan dengan baik dan juga maksimal. Yes, betul sekali. Jadi kalau kita menjalankan segala sesuatu, kalau memang sesuai kebutuhan anak, kemudian sesuai tingkat kemampuan anak itu memang enak ya Pak ya, Bu. Luar biasa Pak Danang. Terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Sampai ketemu lagi untuk kegiatan supervisi besok ya Pak Danang, untuk pembelajaran Pak Danang.
Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Is Ya. atas atensinya. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan lancar untuk pembelajaran besok. Terima kasih. Sama-sama Bu Is. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Cukup istirahat di tempat gerak. Selamat pagi anak-anak. Ini sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, nanti ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama, saya mengkonfirmasi dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, yang lagi happy angkat tangan. Oke, yang belum happy angkat tangan. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau yang belum happy, mungkin dari rumah ada beberapa hal ya yang moodnya kita bisa menjadi berubah, tidak kurang semangat. Tapi tidak apa-apa, kita coba dengan tepuk tangan dulu agar semuanya bersemangat kembali. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, hari ini adalah pemanasan dulu yang pertama, kemudian kita permainan, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran inti, dan yang terakhir nanti kita penutup ya. Sebelum kita masuk ke pemanasan, saya ingin tahu dari Rizky Adila, maju ke depan ya. Ya, sini dulu ya. Bapak tanya, mengapa kamu tidak memakai baju olahraga? Oh ya, berarti keadaanmu sakit ya? Baik, kalau sekarang hari ini sakit, nanti saya berikan tugas kamu untuk mengamati ya. Nanti kamu mengambil tempat yang nyaman dan bisa mengamati pengamatanmu terhadap teman-teman. Jelas ya? Oke, baik. Silakan bisa meninggalkan tempat dulu. Oke, sebelum kita mulai, semuanya siap gerak? Untuk pemanasan, saya minta Anda untuk berlari dulu ya, sampai ke ujung lapangan yang paling barat, garis ya. Terus nanti kembali lagi ke sini. Nanti larinya bersab, saling bersamaan. Sab yang depan dulu, diikuti yang sanggup ya? Oke, kalau sanggup kita lakukan dengan penuh semangat. Semuanya siap gerak? Yang membawa HP ada, nanti di bawah jasa satu dulu, tidak apa. Ya. Oke, kalau sudah siap, semuanya siap gerak? Balik kanan gerak. Ambil antara gerak. Tangan-tangan dulu. Oke. Tegak. Gerak. Belum, Pak. Ya. Kalian larinya pelan dulu, nanti kembalinya agak cepat ya dari yang pertama berangkat tadi. Jelas? Semuanya siap gak? Lari maju yang dari saf depan dulu, lari maju, jalan. Silakan bareng-bareng. Yang saf kedua, lari maju, jalan. Ya, silakan. Yang tidak sanggup sambil jalan tidak apa. Kita buat satu lingkaran. Bentar. Ya. Buat lingkaran. Tali sepatunya sing lurus geteng. Ya, silakan buat satu lingkaran ya. Andika mengusulkan. Semuanya siap gak? Buat lingkaran. Gerak, gerak. Saya minta dari Andika untuk hitung ya, 1 sampai 5 saja dari kepala, ya ke atas dulu semuanya. Yang belum siap menyesuaikan, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ganti ke bawah ikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ke kanan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, ganti. Dua tangan ke atas. Ya. Yuk kan ke kanan. Ke kiri. Yuk kan ke kiri. Ya, Mila hitung 1 sampai 5. Ya, cukup. Dua kaki dibuka lebar. Posisi punggung ke depan. Ya. Siap, mulai. Sama. Yuk. Lurus ke depan. 5.
coba saling berhadapan. Bagi dua kelompok saling berhadapan. Ya oke, silakan saling berhadapan. Oke, kalau sudah maju lagi. Tidak apa-apa, Andi. Saya udah klarifikasi. Enggak, Pak, itu pas, Pak. Oke, pas ya ini ya. Ada yang kurang? Ada. Yang Pak kurang 2, Pak. Kurang 1. Enggak apa-apa, kita ikut yang sini. Oke, dah. Saya. Oke, perhatikan ya. Kita bermain refleksi. Oke, perhatikan dulu ya. Oke, sudah ya. Semuanya sudah punya pasangan? Ya, oke, kalau sudah kita bermain refleksi, yaitu nanti kalau yang kelompoknya Andika dan teman-temannya berarti yang sebelah selatan, nanti kalau dengar hitam berarti kamu berlari ke sana ya. Tapi kalau yang kelompoknya sini kalau mendengar kata hijau sama, Anda berlari ke sana ya. Tapi kalau Anda mendengar kedua kata yang tidak saya sebutkan tadi, Anda tetap diam. Jelas ya? Oke. Kita coba dulu ya. Pak, tapi kalau sudah lari ke sana ke sini. Larinya enggak usah jauh-jauh, 10 meter saja ya. 10 meter. 10 meter ini 5 meter. Oke, siap ya. Konsentrasi semuanya, pegang rumput ya yang ada di depan. Salah satu tangan. Tugasnya yang lari apa? Nah, yang tidak ternganu mengejar. Ya, sing lari dikejar yang belakangnya. Misalnya hitam mana? Ya, berarti yang hijau mengejar hitam. Dipegang lengannya apa? Jelas ya, siap ya. Oke, semuanya posisi. Hijau. Kembali. Jangan jauh-jauh, hei. Kembali. Berapa itu? Ada. Cukup sampai sini. Berapa itu, Pak? Oke, kembali lagi. Nah, itu sudah kena loh. Tadi ada yang terkena. Ini, Pak. Yang terkena 1. Terus yang lain? Ayo, Pak. Kena ke kosong umur aja. Yuk, kembali lagi ya. Kita ada jauh-jauh ya. Oke, jelas ya. Seperti tadi, nanti kalau ada babah hitam ya berarti gantian. Jelas ya. Tapi kalau ada yang sesuai itu, tidak sesuai itu, ada yang lari, nah nanti dapat hukuman ya. Ya, siap, ulangi. Leng. Oh ya wes, jadi kalian konsentrasi. Ya. Terakhir. Hitam. Ya, oke. Ya, cukup. Oke, cukup. Oke, kembali lagi. Oke. Sekarang silakan membawa HP ya, membawa HP, HP-nya diambil ya. Terus kita berdiri di sini ya. HP-nya diambil. Pemanasannya. Oke, ada yang capek, ada yang jatuh ya. Yang jatuh bagaimana? Tidak apa-apa ya. Oke, jadikan itu pengalaman ya. Oke, jadikan itu pengalaman. Mudah-mudahan dengan pemanasan ini tambah semangat lagi. Baik, segmen berikutnya perhatikan. Oke, perhatikan ya. Tadi Bapak sudah bagian link ya. Link lewat tadi salah satu temanmu, tapi tidak apa. Kita set kembali tentang pembelajaran yang hari ini kita akan pelajari, yaitu lari. Lari termasuk dalam kategori apa, anak-anak? Cabang olahraga apa? Atletik. Atletik. Oke, bagian dari atletik ya. Kemudian lari itu ada banyak, dari lari jarak pendek, jarak jauh, sampai dengan jarak sedang. Hari ini kita belajar tentang lari estafet ya. Coba kalian mencari sumber di online, media online, menggunakan HP yang sudah Anda bawa sebisanya Anda. Apa? Ya, yaitu tentang lari estafet. Jelas ya? Lari estafet. Oke, silakan. Waktunya 5 menit ya. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah berliterasi dengan bagus, yaitu menggunakan media online untuk mencari sumber tentang lari estafet.
Bapak di sini membawa gambar tentang salah satu yang gerakan dalam lari estafet. Oke, silakan dilihat dulu. Ini bentuk gambar apa? Tongkat sama tangan. Anda sudah punya gambaran ya, lari estafet itu berarti membawa tongkat dan sambil berlari sambil diberikan ya. Oke, kemudian gambar yang kedua, Bapak menggunakan media gambar ini yaitu apa? Pegangan. Oke, ini ada yang memegang tongkat diberikan kepada yang di depannya ya. Oke, bagus. Baik, berikutnya ini adalah pembawaan tongkat dari bawah ya. Ya, sudah jelas? Oke, kalau jelas kita coba untuk buat kelompok dulu ya. Buat kelompok di sini saya bagi menjadi 4, satu kelompok 4 orang ya. Jadi dari Galuh sampai Mila ya. Kelompok kedua ini tiket ya. Terus kelompok 3 ini ya. Satu enggak apa-apa, tapi 5 ya. Berarti ada 3 kelompok ya. Oke, kalau sudah 3 kelompok silahkan nanti masing-masing kelompok mencatat ya, mencatat dari hasil diskusi yang nanti kita akan sampaikan. Silakan untuk alat tulisnya bisa diambil dulu, HP-nya boleh dibawa atau boleh diletakkan kembali. Silakan. Boleh, silakan. Tidak apa-apa, bukunya satu saja. Ya, bukunya satu saja. Oke, cukup. Kembali lagi, silakan saling berdiskusi. Satu kelompok ya, membentuk lingkaran boleh, segi 4 juga boleh. Ya, oke. Untuk Rizky, tugasmu mengamati. Oke, perhatikan. Silakan untuk satu lokasi saling berjalan. Baik. Pertanyaan pertama, silakan Anda jawab benar atau salah ya. Ya, oke. Pertanyaan pertama. Estafet adalah salah satu cabang dari olahraga atletik. Benar atau salah? Ya. Andika sekaligus dijawab pakai HP ya. 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 Benar atau salah? Nomor 2. Dalam olahraga lari estafet membutuhkan kerjasama kelompok dan individu. Benar atau salah? Ya. Oke, cukup. Ya, 2 pertanyaan saja. Saya minta 1 orang untuk menyampaikan jawabannya dari masing-masing kelompok. Silakan untuk yang kelompok pertama, silakan yang menyampaikan perwakilan. Nomor 1 benar atau salah? Nomor 2 benar atau berdiri ya. Oke, silakan. Yang lain sambil memperhatikan. Nomor 1 benar. Ya, oke. Nomor 2 benar. Oke, ya. Tepuk tangan dulu untuk yang kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nomor 1 benar, nomor 2 benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Ya, kelompok terakhir silakan disampaikan. Nomor 1 benar, nomor 2 benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi ya. Ya. Baik, dari diskusi tadi saya mengamati semuanya sudah bekerja secara bagus ya, saling kerjasama dalam menjawab. Tolong ini budaya dipertahankan ya. Jangan sampai kerjasama itu hilang dalam hal-hal yang lainnya. Oke, yang berikutnya adalah buku dikembalikan lagi. Kita coba untuk mempraktekkan dari apa yang kita dapatkan tadi, yaitu lari estafet. Silakan buku dan HP bisa ditata lagi agar tidak terinjak. Mulai dari kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3 saya minta dari yang paling ujung nomor 1, nomor 2, ya, nomor 3, ya, nomor 4. Oke. Untuk yang lain saya minta untuk mengamati dari belakang ya. Oke, kita coba untuk pemberian tongkat ya. Ini ibaratnya adalah tongkat ya. Ya, ini dari belakang. Oke, untuk kelompok 3 silakan kalian
berlari tapi di tempat ya, misalnya lari. Kemudian Anda menjulurkan tangan ke belakang, biar yang dari belakang akan menyerahkan tongkat ke depan. Aba-aba pakai boleh ya, atau pakai teman ya, atau boleh. Silakan. Cara memberikan tongkat yang baik bagaimana? Oke, silakan. Yang lain mengamati dulu. Oke, siap. Mulai. Ya. Oke, ya. Kembali lagi ke arah sebaliknya, balik lawannya. Ya. Siap. Mulai. Oke, siap. Cukup. Ya. Ya, dari pemberian tongkat ini, silakan ada yang memberikan tanggapan. Apakah sudah lulus atau belum? Udah. Saya minta yang mengangkat belum angkat tangan. Ya, yang belumnya bagaimana? Silakan berpendapat. Ya, berpendapat ini didengarkan dulu ya. Ya, silakan. Dengan pemberian tongkat masih tangannya mau yang kanan atau yang kiri, Pak? Oh, kalau berarti yang minta tangan kanan. Ya, berarti yang memberi dengan tangan kanan juga. Ya. Boleh, boleh. Ya. Yang jelas tongkatnya dari bawah ya, megangnya ya. Ya. Cukup ya. Ya, tepuk tangan dulu dari Hasta ya. Hasta ya. Oke, terima kasih sudah berikan masukan. Berikutnya gantian yang kelompok 3 ya. Gantian istirahat. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan seperti tadi baris. Kelompok 2 silakan membuat formasi seperti tadi. Oke, tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 ya. Kita coba praktekkan. Sekarang menghadap ke sana dulu ya. Berarti yang memberikan dari belakang. Siap. 3, 2, 1 mulai. Ya. Oke, kembali lagi di balik lawan ya. Usahakan sekarang dari bawah ya, dari bawah. Oke, siap ya. Mulai. Ya. Nah, oke, koreksi untuk tiket berarti tongkatnya di kan gini. Kalau enggak gede berarti kok. Siap ya. Oke, terima kasih. Yuk. Sekarang kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Pemberian tongkatnya untuk kelompok 1 kita coba dari bawah ya. Kalau dari bawahnya bisa ditunjuk. Oke, yang dari bawah berarti yang menerima tangannya gini ya. Tangannya gini ya. Oh. Oke, siap. Dari belakang Mila dulu. Ya, kamu dulu kan. Jadi no gini tangan. Ya. Mau nengok atau enggak usah? Oke, silakan. Nengopin. Ini langsung. Ya, oke 3, 2, 1 mulai. Ya, dari bawah. Ya, oke ya. Koreksi untuk Rama berarti nanti sebelum memberikan kantong KT kan ini ya. Nah, tok pindah, tok naikkan dulu baru dikasihkan. Yang penting kamu ngasihkannya ini tok geser juga. Ya, ojo ngantek ini kan malih jadi pindah gitu. Itu ya. Ya, ini selesai dulu ya, kembali. Ya, terima kasih untuk kelompok semuanya yang sedang mempraktekkan. Sekarang kita coba ke aplikasi ya. Nanti ada code 1, 2, 3, 4. Kalian coba ya. Pelari pertama dalam lari estafet dimulai dari start jongkok atau berdiri. Oke, berarti nanti yang pelari pertama jongkok, pelari kedua berdiri ya. Menerima tongkat estafet, boleh melihat dari atas, boleh dari bawah. Kemudian disampaikan ke pelari ketiga keempat ke finish yang tempatnya pelari pertama. Kita coba ya. Ya, oke, silakan. Semangatnya mana? Oh iya, kamu. Oke, nanti masing-masing pelari. Yang ini pelari pertama startnya jongkok ya. Kamu buat start jongkok dari sini ya. Kemudian mencoba untuk memberikan estafetnya sampaikan sana. Sesuaikan dengan ini. Siapa kelompok berapa? 1. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Oke. Iki tak lagi sapa nggo? Oh iya. Oh iya, sip.
Mila, kamu menerima dari Halo ya? Iku mau mergo ditabrak cantik karo balok. Mana? Bisa kabeh. Ben satu mapi ora ono. Ya. Nembok ya, Gus. Kowe. Oke, Novi, kelompok 2. Sing 3 berarti. Maju lagi. Dan apa tujuannya untuk daerah? Kasih jarak. Sing penting nanti nek wis entuk tongkat, kowe mengitari ini lari ke finish ya. Jelas ya. Oke, kita coba dulu. Kapan? Siap. Sek. Siap ya? Iya, Pak Denang kene. Siap, persiapan. Yuk silakan Andika. Persiapan. 3, 2, 1. Ya, oke. Sampai finish. Ada di sini ya. Oke. Siap. Nah. Ya. Sing finish kelompok berapa? Kelompok berapa dulu? Sing finish. Ya. Oke, tutup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ambil corongnya. Lagi stop. Oke, sekarang duduk semuanya di sini. Duduk semuanya. Sudah semuanya, silakan yang sudah rapat duduk di sini. Kasih jarak, jangan terlalu rapat dan oksigennya biar dapat ya. Oh, baik. Sebelum kita masuk ke penutup, Bapak akan menyampaikan tentang tugas hari ini ya. Oke, silakan Anda tulis di buku kalian masing-masing. Refleksi apa yang kalian rasakan ya. Dan juga bagaimana cara berlari menggunakan estafet yang baik dan benar. Soalnya 2 ya. Bagaimana refleksi yang Anda dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan lari yang baik dan benar. Oke, jelas? Sudah ditulis ya? Oke, kalau sudah, silakan refleksi itu boleh Anda buat dalam bentuk gambar visual ya. Atau boleh nanti Anda rekam di HP Anda ya. Anda boleh berkata, menyampaikan tanggapannya. Atau boleh nanti demonstrasi di depan menyampaikan secara langsung. Ya. Oke, waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak Danang atas kesempatannya hari ini kita bisa sharing kembali setelah kemarin kita sebelum pembelajaran ya praobservasi, kemudian kita observasi dalam pembelajarannya, kemudian untuk hari ini pasca observasi. Apakah tadi yang Pak Danang itu sampaikan tadi sudah sesuai dengan pembelajaran kalau menurut Pak Danang? Terima kasih Bu Istiani. Yang pertama saya ucapkan apresiasi tadi sudah melaksanakan observasi pada saya dalam melaksanakan tugas pembelajaran pada anak-anak. Terus yang kedua, kegiatan yang saya lakukan yaitu pembelajaran di kelas 11 IPS 2. Kalau menurut saya pribadi untuk kendala masih tetap ada Bu. Jadi yang pertama dari kondisi kesiapan siswa, karena tadi yang kita mungkin tadi Bu juga melihat kelas 11 IPS 2 dengan jumlahnya 26 siswa. Tadi yang ikuti hanya sekitar 16 siswa. Yang sisanya itu ada kendala mungkin dari persiapan yang dari rumah tidak membawa baju olahraga, terus ada yang sakit, ada yang izin kegiatan lainnya, sehingga dalam proses pembelajaran tadi yang bisa mengikuti dan siap sekitar 16 siswa kurang lebih. Ya. Jadi selama ini masih ada kendala yang tadi ada tadi ya pas pembelajaran. Kalau sesuai rencana pembelajaran
tahapan-tahapannya sesuai ya Pak ya, sudah sesuai Oke. menurut Pak Danang hukum untuk Kalau tahapan yang tadi sudah dilaksanakan dalam pembelajaran, menurut saya pribadi ya dikatakan belum sempurna sekali Bu, karena kalau kita harus sesuai dengan RPP, karena saya juga melihat kondisi dari anak, apakah karena di jam ketiga 4 kan cuaca sudah mulai agak panas Bu, jadi nanti kita juga menyesuaikan dari melihat kondisi fisik anak tersebut atau dari murid-murid yang akan mengikuti pembelajaran. Terutama karena materinya tadi tentang atletik, yaitu submaterinya adalah lari estafet atau lari sambung. Nah, kendala yang lain juga persamaan konsep atau persepsi dari satu siswa dengan siswa yang lain tadi juga masih terkendala, karena tadi sudah saya himbau untuk menyiapkan alat tulis dan juga fasilitas HP yang mungkin siswa bawa. Namun tadi kita jumpai tidak semua siswa juga dalam kondisi siap, karena beberapa HP ada yang kuotanya habis, sehingga kita untuk melaksanakan literasi dan sebagainya juga masih terbatas. Sehingga solusinya tadi harus kita buat kelompok Bu, biar dalam kelompok tadi ada yang tidak bawa HP sehingga bisa saling melengkapi, yang membawa HP bisa saling melengkapi dari yang teman yang tidak membawa HP. Namun esensinya dalam pembelajaran tidak serta-merta menggunakan HP atau sekedar fasilitas itu, namun materi yang kita sampaikan dapat tersampaikan kepada murid-murid dan murid bisa menerima, dan terlebih tujuan pembelajaran saya tadi adalah murid dapat mempraktekkan lari estafet dengan baik dan benar. Tadi saya lihat juga luar biasa Pak Danang, tadi Terima kasih, anak-anak Bu. antusias, Oke. semangat itu. Terima kasih, Bu. Mungkin bisa diceritakan Ya. membuat anak-anak Oke. semakin semangat itu. Ya. Bagaimana Pak Danang? Tadi dari rangkaian pembelajaran, dari yang pertama kita melaksanakan observasi terlebih dahulu dari kondisi siswa. Kita melihat motivasi dari siswa itu sendiri Bu. Jadi kita akan tentunya bisa membedakan siswa yang motivasinya masih kurang, tentunya sebagai pemimpin pembelajar atau guru bisa meningkatkan motivasi sebelum kita masuk ke materi. Dan bentuk rangsangan saya kepada siswa yang kurang motivasi adalah melalui media bermain Bu. Jadi sebelum ke inti kita siapkan permainan dan siswa dapat mengikuti dengan senang, dan saya tanya juga motivasinya sudah mulai semangat Bu. Jadi itu faktor pendukung kita untuk sebelum materi kita sampaikan pada murid-murid kita. Iya, saya yang begitu berkesan gitu Pak. Oke. Pembelajarannya menyenangkan gitu, anak senang, ceria gitu kan, kayak fresh gitu ya Pak ya. Mungkin untuk pembelajaran yang lain bisa diterapkan gitu ya Pak Danang. Terima kasih Bu, semoga dapat menginspirasi. Itu mungkin yang menjadi solusi Pak Danang ya untuk yang pembelajaran tadi ya. Ya Bu. Ya, jadi anak itu dimotivasi sebelum memulai pembelajaran Ya, gitu ya, diberikan pembelajarannya yang menyenangkan gitu. Dari pembelajaran tadi mungkin Pak Danang punya harapan atau komitmen untuk pembelajaran berikutnya gitu. Harapan yang pertama, karena saya mengajar di Mapel Penjas Orkes, jadi walaupun ini kegiatan di aktivitas di luar kelas, harapan saya siswa lebih banyak yang berpartisipasi, terutama dari tingkat kehadirannya. Walaupun cuaca sekarang ini sudah mulai hujan, namun persiapan seperti baju seragam olahraga harus dipersiapkan jauh-jauh hari Bu. Jadi kita juga mengingatkan pada siswa untuk persiapan. Jadi sebelum kita pembelajaran di lapangan, anak sudah siap dengan seragam dan baju olahraganya. Dan yang berikutnya, harapan saya penggunaan media yang menggunakan barang bekas seperti tadi yang kita coba laksanakan, yaitu menggunakan media koran Pak. Koran sebagai tongkat estafet. Jadi walaupun hanya sepele tapi anak dapat menerimanya dengan baik. Kemudian selain media barang bekas, harapannya anak lebih inovatif, terutama dalam
menciptakan mungkin media yang lain Bu. Iya. Jadi saya pun juga akan berusaha menciptakan dan dari pihak murid siswa pun juga semangat dan antusias untuk berpartisipasi tentunya dalam penggunaan media tadi Ya. Bu. Betul tadi Pak, saya juga melihat tadi Pak Danang sesuai dengan zamannya sekarang anak-anak kan menggunakan media gadget itu untuk mencari materi itu tadi kan dalam diskusi juga Pak Danang juga sudah menggunakan ya. Luar biasa memang Pak Danang menggunakan banyak media ya di situ ada gitu, termasuk dari barang bekas koran itu tadi memang bagus, menarik sekali Pak Danang. Kemudian mungkin hal-hal yang baru dalam pembelajaran tadi kalau menurut Pak Danang apa yang Pak Danang lihat atau ditemukan? Hal-hal baru kalau menurut saya pribadi yaitu dari siswa yang kita bentuk secara kelompok Bu. Jadi di sini ada nilai kolaborasi dan juga komunikasi serta kreativitas dari murid. Ya. Karena apa? Dengan kelompok tadi siswa yang kemampuannya mungkin terbatas atau belum maksimal bisa belajar dengan temannya yang mungkin kemampuannya sudah paham terlebih dahulu dari materi yang akan kita sampaikan. Jadi di sini terjadi diskusi kelompok, siswa yang belum paham akhirnya menjadi paham. Selain itu juga membantu guru selain mengefisienkan media yang digunakan. Karena jujur tadi media yang kita gunakan secara visual Pak, secara visual kemudian siswa kita gali untuk dapat menciptakan informasi dalam bentuk mungkin visual itu audio gitu. Nah, sumbernya yaitu dari siswa itu sendiri, dari pengalaman pribadi ataupun mungkin dari media yang sudah siswa bawa yaitu menggunakan Android. Namun juga kita punya keterbatasan siswa, tidak semua siswa juga Androidnya siap dan bisa mengakses dari sumber online Bu. Nah dari interaksi tadi saya mengapresiasi sekali bahwa murid-murid kita punya potensi yang sangat luar biasa, sehingga dari aktivitas diskusi kelompok tadi menurut saya sudah terjalin secara aktif dan tidak ada siswa yang pasif Bu, karena perannya masing-masing sudah terlihat jelas, yaitu yang satu ada yang mencatat, ada yang mencari informasi, dan yang satu bisa menampilkan dari hasil diskusi yang siswa-siswa tadi lakukan. Ya betul sekali tadi anak-anak itu saat diskusi kemudian presentasi itu ya, juga bagus ya. Ini juga kalau menurut saya memang hal yang baru juga Pak, karena olahraga kan mungkin identiknya dengan kita fisik ya, keterampilan gitu. Tapi keterampilan yang lain juga ternyata dalam pembelajaran Pak Danang tadi luar biasa ada gitu. Kemudian tadi komitmennya ke depan Pak Danang bagaimana Pak? Kalau untuk anak maupun Pak Danang sendiri. Kalau yang pertama tadi dari siswa, saya melihat komitmen belajar dari siswa setelah pembelajaran saya tadi. Yang pertama, siswa merasa paham, tahu dari materi yang kita sampaikan. Dan yang kedua, siswa tentunya bersemangat untuk belajar, dan tentunya dalam mungkin dengan materi yang berbeda ataupun dengan mata pelajaran yang berbeda, sehingga kita dapat secara tidak langsung memberikan support dan juga rangsangan pada siswa bahwa belajar itu menyenangkan Bu. Jadi jangan sampai membuat siswa itu menjadi merasa beban. Terlihat dari tadi antusias dari diskusi kelompok, siswa sudah menunjukkan bahwasanya ada perbedaan sebelum mengikuti dan setelah mengikuti pembelajaran. Terlihat dari cara siswa melengkapi tugas, kemudian menjawab pertanyaan yang sudah kita sampaikan, dan juga dalam diskusi kelompok dan dipaparkan oleh beberapa siswa yang tadi sudah mengerucut dalam bentuk unjuk kerja tadi. Kemudian yang dari saya pribadi, yaitu poin-poinnya yaitu lebih semangat lagi dalam memberikan pembelajaran Bu, karena kita tahu bahwa anak didik kita itu mempunyai potensi yang luar biasa, namun secara tidak langsung diri kita sebagai guru harus pintar-pintar dalam menggali lagi sesuai dengan kemampuan
yang saya buat yaitu tentang RPP yang berdiferensiasi, dapat menjembatani siswa untuk lebih meningkatkan dan juga belajarnya sesuai dengan tingkat kemampuannya Bu. Karena tadi tagihan di akhir pembelajaran saya mau menggarisbawahi yaitu siswa dapat mengejawantahkan dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar ya, ataupun dalam bentuk audio yaitu rekaman dari siswa, yaitu setelah mereka belajar dari materi yang kita sampaikan. Jadi kita jangan sampai mematok semuanya harus sama, namun kita melihat potensi siswa sesuai dengan kemampuan atau tingkat dari pemahaman siswa sesuai dengan hobi atau minatnya sesuai dengan kodratnya tadi. Demikian Bu Is. Ya, luar biasa sekali nih Pak Danan. Tadi Pak Danan dalam pembelajaran seperti itu yang tadi sampaikan Pak Danan memang sesuai gitu, sesuai dengan kebutuhan anak dan mungkin harapannya anak dan juga harapannya Pak Danan itu semuanya nanti bisa menular ke guru mapel atau mapel yang lain. Terima kasih Pak Danan untuk waktunya hari ini. Sama-sama Bu Is, dan saya mohon maaf jika selama saya melakukan pembelajaran ada hal-hal yang kurang berkenan, bisa Bu Is maklumi atau mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi kita berjalan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan dari diri sudah lulus. Kemudian Pak Danang juga sudah menjawabnya dengan baik untuk menceritakan apa yang tadi diberikan jenengan. Dia tadi Bu Is bisa diceritakan kembali, ternyata sudah nyambung ya. Cuma untuk apa? Coaching Bu Is itu mungkin yang pertama saya agak. Jadi tadi Pak Danang kan dalam kita membawa HP, alas itu mungkin kata kuncinya kendalanya itu mudah dikejar. Bagaimana Pak Danang langsung bisa mengatasinya. Biasa saya pikir mau yang lain juga sudah teruntuk, sudah bagus. Pertanyaan-pertanyaan sudah teruntuk. Yang penting pada saat coaching memang ada kata kunci yang harus dikejar. Menggalinya. Saya kira itu saja sudah baik semua. Terima kasih. Sama Pak Gunawan, terima kasih atas bimbingan dan arahan itu. Berapa menit ini?